Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Teman-teman, sorry banget nih udah sebulan lebih ya saya nggak bikin video. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang cukup membingungkan ya, cukup membingungkan bagi sebagian besar pebisnis kos termasuk saya juga. Nah, jadi kemarin tuh sempat kita diskusi dulu, terus kita sempat baca-baca dulu untuk peraturan-peraturannya tentang apa? Tentang pajak. Nah, teman-teman kalau masih penasaran, saya akan coba jelaskan di video ini kira-kira perpajakan untuk kos-kosan itu seperti apa dan hitungannya seperti apa. Saya akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman semua. Silahkan simak videonya sampai selesai. Ya, teman-teman, selama 5 tahun terakhir ini, peraturan perpajakan di Indonesia itu kan berubahnya sangat pesat ya. Jadi maksudnya ganti-ganti terus gitu loh aturannya. Jadi kadang-kadang kita yang pebisnis kos, kita bingung, kita sebenarnya harus ngikutin yang mana sih aturannya. Karena aturannya yang dulu begini, yang sekarang berubah, terus berubah lagi. Jadi kadang-kadang kita bingung. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan ya, saya akan coba jabarkan dengan sesimpel mungkin ya, supaya teman-teman, terutama ini saya tujukan kepada pebisnis kos, supaya bisa mengerti berapa sih pajak yang harus dibayarkan bagi kita pemilik kos-kosan dan pajak apa aja gitu. Nah, saya akan mulai dari jenis pajaknya dulu ya. Jadi kalau kita sebagai pemilik kos itu ada 2 jenis pajak yang harus kita bayarkan. Yang pertama adalah pajak penghasilan ya. Sekarang kita mulai dari yang nomor 1 dulu, pajak penghasilan. Nanti yang kedua itu pajak daerah, saya akan bahas di belakang. Jadi yang pertama adalah pajak penghasilan. Jadi bagi setiap orang yang punya penghasilan, itu kan wajib yang namanya kita membayar pajak ke negara gitu ya. Nah, kita sebagai wajib pajak itu ada dibedakan kategorinya. Kalau pemilik kos-kosan dengan omset di bawah 4,8 miliar ya, itu berdasarkan PP 23 tahun 2018, itu kalau UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar itu masih masuk ke kategori UMKM. Nah, UMKM itu pajaknya berapa? Kita bisa ikut yang namanya 2 pilihan. Jadi bisa ikut yang PPh final, itu dulu itu 1% tarifnya, atau kita bisa ikut juga yang perhitungan yang pajak normal ya. Jadi terserah teman-teman mau mutusin boleh ikut yang mana gitu. Cuma nggak boleh ganti-ganti ya. Misalnya tahun ini ikut yang PPh final, tahun depan ikut yang PPh yang konvensional, yang normal gitu, itu nggak bisa ganti-ganti. Jadi kalau udah pilih satu, itu harus ikut terus, seterusnya gitu. Nah, pajak penghasilan final UMKM ini, itu dulu 1% ya. Terus, setelah keluar peraturan yang baru, itu turun jadi 0,5%. Nah, 0,5%-nya ini juga nggak berlaku selamanya ya, teman-teman ya. Jadi, 0,5% ini ada jangka waktunya. Jadi, itu tahun 2018 ya, dimulai kan tahun 2018. Jadi untuk yang orang pribadi itu berlaku 7 tahun dari tahun 2018. Sedangkan untuk CV itu berlakunya itu 4 tahun, sedangkan kalau bentuk usahanya PT itu berlaku 3 tahun. Jadi untuk PT sama CV, sepengetahuan saya sekarang sudah tidak bisa pakai yang PPh final UMKM yang 0,5% itu. Karena apa? Karena dari 2018, kalau yang CV itu kan cuma 4 tahun ya, jadi 2018, 19, 20, 21. Jadi tahun 2022 yang kemarin ini, perhitungan pajak SPT kemarin yang CV saya, itu sudah ikut yang perhitungan norma ya. Jadi itu ada tarifnya sendiri, jadi kita nggak ikut yang PPh final UMKM lagi. Nah, apalagi yang PT malah tahun 2021 harusnya dia udah nggak bisa pakai. Jadi, terus kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, lah sekarang kalau misalnya gua baru bikin CV-nya atau bikin PT ya sekarang gimana? Kalau sepemahaman saya ya, ini mohon tolong teman-teman koreksi kalau saya salah. Sepemahaman saya, meskipun CV sama PT-nya itu baru bikin, itu sekarang tetap udah nggak bisa ikut yang PPh final karena sudah selesai masanya ya. Kalau yang PT 3 tahun, kalau yang CV 4 tahun. Kecuali kalau kita masih statusnya itu orang pribadi, kita usaha perseorangan gitu ya, perorangan, itu kita masih bisa karena sampai 7 tahun, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 2024 masih bisa. Nanti 2025 yang orang pribadi pun itu akan ikut
bukan yang PPh final lagi, udah nggak berlaku ya. Kecuali nanti diperpanjang ya, kita nggak tahu. Cuma nanti kita 2025 itu semua udah ikut pajak norma ya, normal gitu, hitungan konvensional. Nah, hitungan konvensional itu berapa? Kalau yang UMKM itu masih dapat fasilitas ya, itu dapat diskon. Jadi diskonnya itu 50% dari tarif normal. Jadi kalau misalnya berdasarkan pasal 31E Undang-Undang ini harmoni pajak ya, harmoni perpajakan, itu tarifnya 22%, tarif normalnya 22%, kalau UMKM masih dapat diskon 50%. Jadi kemarin CV saya hitungannya bayar pajak itu 11% dari penghasilan bersih. Ya, jadi omset dipotong pengeluaran-pengeluaran, nilainya berapa, profitnya, nah itu 11% kita bayar ke negara ya, kita bayar pajak ke negara. Nah, terus di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga di nomor 7 tahun 2021 ya, itu ada yang baru ya. Jadi di akhir 2021 itu dikeluarkan peraturan yang baru, UMKM yang masih final tadi ya, yang masih ikut pajak final tadi, kalau omsetnya di bawah 500 juta, maka pajaknya 0 ya, nggak perlu bayar pajak. Jadi kalau kita, misalnya saya punya kos-kosan cuma satu ya, terus omsetnya misalnya per bulan cuma misalnya 20 juta ya, per bulan 20 juta, berarti kan kalau setahun kan 240 juta, itu kan masih di bawah 500 juta. Itu nggak perlu bayar pajak, pajaknya 0, jadi kita dapat fasilitas di bawah 500 juta tidak kena pajak. Tapi kalau udah di atas 500 juta, misalnya omsetnya per bulan kos-kosannya 50 juta, berarti kan setahun 600 juta. Yang 500 juta itu nggak kena pajak, sisanya yang dari 600 dikurangi 500, 100 juta, itu dari 100 jutanya itu kita harus bayar pajaknya dari yang 100 juta itu. Nah, semoga teman-teman di sini sudah mulai paham ya. Kalau nggak paham, silahkan diulang lagi, diulang-ulang terus ya, di rewind gitu, ditonton terus, dicerna, supaya paham. Pajak penghasilan itu semua harus bayar intinya ya. Mau kamar kosnya cuma 10, 20, 100, 1000, kamar kosnya cuma 5, itu semua harus bayar pajak penghasilan. Cuma kalau sekarang, mulai tahun 2022 kemarin, itu ada keringanan dari pemerintah, bagi yang omsetnya di bawah 500 juta, itu masih pajaknya 0, pajaknya dibebaskan. Nanti yang di atas 500 juta baru bayar pajak. Ya, itu yang pertama ya, pajak penghasilan. Oke, terus kita sekarang bergerak ke aturan yang kedua ya, jenis pajak yang kedua yang namanya adalah pajak daerah. Nah, teman-teman di sini juga suka kadang-kadang bingung ya, pajak daerah ini aturannya seperti apa sih gitu. Pajak daerah ini kalau yang aturan yang dulu ya, aturan yang belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ini saya jelasin dulu ya. Yang dulu itu kos-kosan kalau di atas 10 kamar itu baru kena pajak daerah. Pajak daerahnya berapa? Tergantung daerahnya. Kalau beberapa daerah itu menyamakan dengan pajak hotel ya, 10%. Tapi di beberapa daerah seperti kayak di Kabupaten Sleman, kayak di Surabaya itu pajaknya 5%. Itu pajak daerah. Diambil dari omset. Jadi misalnya kita omsetnya sebulan 50 juta, ya harusnya kita bayar pajak daerah, setor ke daerah itu 5 juta. Karena 10% dari 50 juta kan 5 juta ya. Ya itu pajak yang harus kita bayar kalau kamar kita kosnya di atas 10. Kalau kamar kos kita di bawah 10 gimana? 10 atau kurang gitu. Ya udah, nggak perlu. Itu nggak termasuk wajib pajak daerah. Lah kalau misalnya kamarnya cuma 5, tapi misalnya tarifnya per bulan 10 juta gitu kan, sebulan dapetnya 50 juta gitu kan, bayar pajak nggak? Enggak. Karena 10 kamar ke atas baru dikenakan pajak ya. Jadi teman-teman, pajak daerah itu ya, kalau aturan yang dulu seperti itu. Nah, terus sekarang aturan yang baru gimana nih? Nah, aturan yang baru ini masih membingungkan. Itu peraturan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di situ mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu katanya sih menggantikan Undang-Undang tahun 2009 ya, Nomor 28, yang menyatakan bahwa kos-kosan itu termasuk objek pajak seperti hotel di atas 10 kamar, dengan catatan di atas 10 kamar tadi. Nah, tapi sekarang Undang-Undang Nomor 1 2022 itu mengatakan bahwa kos-kosan itu bukan objek pajak lagi gitu ya. Nah, ini coba kita lihat nih. Ini kebetulan kemarin itu di Mamikos itu ada mereka undang satu orang narasumber itu dari Kementerian Keuangan, itu yang bagian penyuluhan pajak, itu menjelaskan
peraturan terbaru ini. Nah, di sini kita lihat ya, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ya, pasal 53 ya. Jasa perhotelan itu kriterianya seperti apa nih? Kalau teman-teman dibaca di sini ya, pasal 53, jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf C, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyediaan jasa perhotelan seperti ini ya. Disebutin nih, hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, guest house, bungalow, resort, cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Nah, ini kalau teman-teman sering denger ya Airbnb itu kan kadang-kadang kita punya apartemen, kita punya rumah nggak kepake terus kita sewakan di Airbnb, itu seharusnya kena pajak hotel ya, harus bayar pajak hotel. Nah, terus yang ini terakhir glamping. Nah, lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 ayat 1 huruf J disebutkan bahwa tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan atau kontrak jangka panjang dalam kurung lebih dari 1 bulan. Nah, ini di sini yang agak abu-abu di sini ya. Jadi kalau saya tadi jelasin bahwa kalau kita punya rumah, kita sewakan harian di Airbnb, itu wajib bayar pajak. Itu sudah jelas ya, tercantum di sini aturannya. Cuma kalau kita punya rumah terus kita kosin, ya, kita punya kos-kosan, kita kosin. Di sini kan dia nggak termasuk di sini ya. Ini kan nggak ada nih. Di sini nggak ada tulisan kos-kosan ya. Beda sama aturan yang sebelumnya tuh ada tulisan kos-kosan dengan kamar lebih dari 10. Tapi di sini nggak ada. Ya, ini jadi regulasi sebelumnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah termasuk di dalamnya kos-kosan ya. Jadi ini ya, ini yang aturan sebelumnya, ini yang Nomor 28 tahun 2009. Di sini adalah hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya yang dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Nah, aturan yang lama dituliskan dengan jelas bahwa rumah kos di atas 10 kamar itu kena pajak hotel. Cuma di yang aturan yang baru yang ini ya, nih. Yang ini tidak termasuk bentuk persewaan atau kontrak jangka panjang. Nah, ini yang menjadi rancu di sini. Ini mungkin bisa menjadi perdebatan dan bisa debat kusir akhirnya. Menurut pemerintah pusat, kos-kosan itu kan bulanan ya. Kos-kosan itu kan bulanan. Itu dibilang hotel bukan, tapi dibilang persewaan jangka panjang juga bukan, karena di sini tulisnya kan lebih dari 1 bulan. Padahal kos-kosan itu kan persis 1 bulan gitu ya, kita jual kos bulanan. Nah, itu gimana? Masuk kemana? Nah, itu yang saya bilang aturannya ini masih abu-abu dan harus lebih diperjelas. Perlu koordinasi lebih lanjut lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena saya yakin pemerintah daerah pun kayaknya berat hati ya. Pasti berat hati kalau mau menghilangkan yang namanya pajak kos-kosan gitu. Karena kan ya berarti kan hilang penghasilan gitu. Nah, cuma pertanyaannya adalah ini, nanti kita di ARKI, kita akan coba audiensi dengan pihak-pihak terkait yang mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Mungkin kita akan bersurat juga dengan Kementerian Keuangan supaya mendapatkan penjelasan hukum yang lebih benar gitu ya, supaya kita kalau dengan pemerintah daerah juga kita jelas dasar hukumnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang bilang, oh sekarang katanya pajak kos udah nggak ada gitu ya, karena udah nggak dianggap hotel, ya ini masih abu-abu ya, kita masih istilahnya kita masih belum bisa jelas memastikan. Karena saya pun nanya sama orang BPKAD juga bilang, oh itu aturannya kita belum ini ya, maksudnya belum bisa dijalankan karena belum ada instruksi lebih lanjut dari pusat gitu. Nah, tapi bahasanya masih rancu. Jadi teman-teman kalau sekarang nanya lah, sekarang gue harus bayar pajak daerah apa enggak nih? Karena kan aturannya masih rancu. Nah, ini kalau dari pendapat pribadi saya ya, kalau memang teman-teman belum punya pajak belum punya NPWP-D, belum pernah bayar pajak daerah sebelumnya, ya menurut saya biar begitu aja dulu sampai nanti peraturannya itu jelas gitu. Nah, cuma kalau bagi teman-teman yang selama ini udah bayar pajak daerah, ya ini yang susah ya. Kita kan pengennya ya kita dengan aturan baru bisa meringankan kita, kan kita nggak usah bayar pajak. Tapi kalau misalnya kita tanya ke Dispenda atau ke BPKAD bilangnya tetap harus bayar, ya mau nggak mau ya kita harus bayar dulu sambil kita menunggu kabar
supaya yang belum jelas ini bisa diperjelas gitu. Nah, cuma teman-teman ya, kalau teman-teman punya kos dan jual harian itu wajib ya bayar pajak hotel ya, karena itu termasuk di sini nih yang tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Seperti tadi kan rumah dijual di Airbnb, seperti juga kalau kos kita kerja sama entah Red Doors, entah Oyo, atau misalnya kita masukin Traveloka, kita jual harian, itu wajib untuk bayar pajak daerah. Nah, cuma yang jadi masalah di sini adalah kalau kos-kosan itu kita bulanan, itu perlu bayar pajak hotel apa enggak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Semoga bisa sedikit mencerahkan. Kalau misalnya saya ada yang salah, mungkin bisa bantu teman-teman yang lebih menguasai, bisa koreksi, tulis di komen. Nanti saya akan terus update mengenai perpajakan ini. Teman-teman subscribe dulu supaya nggak ketinggalan. Karena ini akan saya update ya, karena kita dari organisasi, dari asosiasi, dari ARKI juga kita akan follow up terus dengan semua pemangku kepentingan, supaya nanti pada saat sudah jelas, nanti saya akan bikin video lagi, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Silakan teman-teman tungguin, dan sementara sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!